Berumah tangga bagi sepasang suami istri sejatinya adalah sebuah proses belajar tanpa henti. Maka benar disebutkan jika pernikahan akan membawa kita pada dinamika rumah tangga yang kian berubah. Ada masanya kita berada di titik A. Ada masanya kita berada dengan titik B. Dan ada masanya kita harus siap saat berada pada titik C. Untuk menghadapi gelombang perubahan pada dinamika itu, maka sedari dini kita sudah harus menyiapkan mental kuat pada diri kita agar senantiasa terlatih untuk menerima apapun ujian rumah tangga ke depannya. Saat bertemu peristiwa yang dirasa begitu menjengkelkan, tak sedikit dari kita memilih untuk mengeluh hingga menyalahkan keadaan. Padahal yang telah terjadi tujuannya adalah agar kita dapat belajar, bukan justru tidak mampu mengambil pelajaran. Agar kita dapat menggali hikmah, bukan justru kerap memelihara amarah. Penyesuaian suami istri juga bagian dari dinamika yang akan kita temui dalam rumah tangga. Tahun pertama pernikahan, kita menyimpulkan suami kita begitu cuek hingga kita merasa tak dilihat oleh dirinya. Namun, di tahun kedua, ternyata sisi romantis sang suami mulai bisa kita kenali. Atau misal, di tahun pertama pernikahan, seorang suami menyimpulkan istrinya sesenang itu saat dibelanjakan barang-barang favoritnya. Hadiah menjadi bahasa cinta utamanya. Namun, di tahun kedua, ternyata ia jadi mudah ngambekkan saat tak mendapat waktu berkualitas bersama sang suami. Ya, penyesuaian masih terus berjalan, mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing kebutuhan diri. Dalam proses penyesuaian ini, seringkali terjadi friksi antara suami dan istri. Tapi, kita tidak perlu khawatir, karena secara fitrahnya Allah memang menciptakan perempuan dan lelaki itu berbeda. Baik dari struktur otak, kebutuhan prioritas, cara menyelesaikan masalah, maupun penerapan komunikasi. Disinilah salah satu ujian berumah tangga itu dimulai. Mengenai bagaimana kita dalam berproses, menyatukan keinginan kita dengan keinginan pasangan untuk dapat menghasilkan sesuatu yang bersinergi bagi keduanya. Saat inilah diperlukan the power of saling memahami yang biasa disebutkan sebagai kunci langgengnya rumah tangga kita terapkan. Dan ini butuh kesabaran. Tapi hati-hati, jangan-jangan kita malah terbiasa menuntut untuk dipahami, namun lupa untuk melakukan perbaikan dan koreksi diri. Maka, yuk mulai dengan memahami diri sendiri. Mana sekiranya bisa kita perbaiki dalam diri kita, perbaikilah. Oh, kita butuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi kok dalam pernikahan ini. Jangan lelah belajar ya.